Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Pagi menyingsing di mana sang surya selalu menepati janji untuk tetap menyinari bumi. Dan janji itulah yang Pandu ucapkan pada Dita istrinya. Dan janji itu pun dibuktikan sampai di tahun ke-13 pernikahannya. Mereka tampak begitu bahagia, meski sampai sekarang Dita belum juga hamil. Dita adalah wanita sukses, begitu juga dengan Pandu. Maka tak heran kalau mereka memiliki harta yang melimpah. Kehidupan mereka seakan sempurna, hanya saja mereka belum dikaruniai seorang momongan. Pandu dan Dita sudah sering melakukan pemeriksaan ke dokter, dan semua mengatakan kalau kandungan Dita subur. Jadi masih ada kemungkinan kalau Dita bisa hamil. Hanya saja Allah belum menitipkan janin ke rahimnya. Suatu hari, Ibu Pandu memarahi kedua pasangan ini lantaran belum adanya momongan di kehidupan mereka. Pandu sangat mengerti keinginan ibunya itu, yang ingin sekali memiliki cucu, apalagi umurnya kini sudah menginjak usia senja. Dita begitu sakit hati dengan perkataan ibu mertuanya itu, yang mengatakan kalau dia wanita mandul. Perselisihan antara menantu dan mertua itu pun sering terjadi. Mereka tak seharmonis dulu. Bahkan, yang lebih menyakitkan, Ibu Pandu diam-diam menjodohkan anaknya itu dengan anak sahabatnya. Dan itu tentu saja karena mengharapkan seorang keturunan. Dita tak mengerti dengan pola pikir ibu mertuanya. Begitu tega wanita yang dihormatinya selama ini menusuk Dita dari belakang. Begitu berhargakah seorang cucu hingga tega menghancurkan rumah tangga anaknya yang sudah bertahun-tahun mereka bina. Pandu selain baik, dia juga seorang yang penurut pada orang tuanya, terlebih lagi pada sang ibu. Pandu selalu ingin membahagiakan ibunya, termasuk menerima usulan ibunya yang menyuruh Pandu menikahi gendis. Itu semua dilakukan hanya semata-mata untuk mematuhi perintah pada wanita yang 48 tahun lalu melahirkannya. Pandu tak menghiraukan hancurnya perasaan Dita kala itu. Janji tinggallah janji, karena janji hadir hanya untuk diingkari. Gendis, wanita berbaris cantik itu mampu meluluhkan Pandu, dan dia juga menggeser posisi Dita di hati Pandu. Rasa cinta yang 13 tahun mampu digantikan dengan cinta yang hanya 13 hari. Sungguh tak adil dirasakan Dita saat itu. Hatinya terasa hancur bagi pecahan kaca yang tak mungkin bisa disatukan lagi. Pandu seolah melupakan jasa Dita yang telah mengangkat derajatnya. Sebenarnya Pandu sangat mencintai istrinya itu. Hanya saja rasa cinta itu pun kini berubah karena hasutan dari ibunya. Sejak Pandu membagi cinta dengan wanita lain, Dita tak lagi mau satu kamar. Kata talak akhirnya diucapkan oleh Pandu. Sebenarnya kata talak tak ingin diucapkannya, andai saja Dita mau menerima kehadiran gendis sebagai istri kedua Pandu. Setelah pembagian harta gono gini, mereka pun akhirnya resmi bercerai. Dengan wajah penuh kesal dan kesedihan, Dita hanya bisa menangis karena malam itu adalah malam terakhir dia tinggal satu rumah bersama Pandu.
Dita menutup pintu kamarnya dengan keras. Pandu sudah tak berhak lagi atas dirinya. Dita memasukkan baju satu persatu dalam kopernya. Tapi dia harus terlihat tegar di hadapan Pandu dan ibunya. Tiba-tiba tangan Dita mengambil sesuatu dari lemari. Sebuah kotak kayu yang di dalamnya ada pakaian dalam miliknya dan sebuah kertas serta tempurung kelapa. Lalu diletakkannya batok tersebut di atas tempat tidur. Dita segera masuk ke kamar mandi dan melihat sebuah ember hitam. Tampak terdapat seekor katak di bawahnya. Ember tersebut ke dalam kamarnya. Gumam Dita di dalam hati sambil tertawa sinis. Dengan upeng dia menyongkel pinggiran sebuah ubin di bawah tempat tidur. Dia lalu mengambil jarak dengan gerakan cepat memasukkan katak tersebut ke dalam tempurung kelapa. Dita meletakkannya kembali ke dalam kotak bersama pakaian dalam miliknya. Kotak itu diletakkan di dalam lubang tadi dan dia membaca mantra yang ada di kertas tersebut. Setelah dirasa cukup, Dita kemudian lalu menutup lubang itu kembali dengan ubin. Di atas ubin diletakkan sebuah kotak yang cukup besar. Dalam hatinya Dita sudah tak sabar menunggu hasil dari ritualnya itu. 3 bulan sudah, Pandu menyandang status duda. Keputusan ini sebenarnya tak ingin Pandu lakukan. Dia masih sangat mencintai Dita, tapi dia juga ingin mewujudkan keinginan ibunya yang sudah mengharapkan kehadiran cucu, keturunan, sebagai penerus keluarga besarnya. Tak selang berapa lama akhirnya Pandu dan Gendis sudah sah menjadi pasangan suami istri. Mereka begitu tampak bahagia. Bahkan Pandu terlihat selalu tersenyum di depan Gendis. Sebagai pasangan suami istri yang baru saja menikah, mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Gendis sendiri mampu melayani suaminya setiap saat Pandu menginginkannya. Meski Gendis seorang perawan, tapi dia mampu membuat Pandu kewalahan. Gendis tampak begitu lihai di atas ranjang. Tak terasa pernikahan mereka sudah berjalan 2 bulan, tapi buah hati yang didambakan belum juga hadir di kehidupan mereka. Perlakuan ibu Pandu yang selalu memanjakan Gendis membuatnya merasa menjadi wanita paling beruntung. Hingga suatu hari Gendis merasa tubuhnya kurang enak badan dan sering mual-mual. Dan setelah diperiksakan ke dokter, Gendis sudah hamil 2 minggu. Perasaan bahagia Pandu tak bisa diungkapkan lagi. Panggilan ayah dari bocah kecil kini sebentar lagi didengarnya. Gendis dimanja dan disayang oleh semua keluarga besar Pandu. Di sisi lain, Dita yang mendapat kabar tentang kehamilan Gendis merasa iri dan benci. Dia pun kembali melancarkan aksinya dengan membacakan sebuah mantra pada sebuah ember hitam yang sudah berisi katak. Dengan cepat kata itu lalu menghilang dari pandangan Dita. Di tempat yang berbeda, pagi itu Gendis melakukan aktivitasnya dengan menyiram bunga di taman. Dia bersenandung ria menyanyikan lagu kesukaannya. Tiba-tiba, tak sengaja Gendis dikejutkan dengan kemunculan seekor katak yang berukuran sangat besar. Sontak saja Gendis kaget dan lari terbirit-birit. Dan dengan bersamaan pula, Gendis terpeleset dan terjatuh hingga mengalami pendarahan. Gendis pun dinyatakan keguguran setelah janin di rahimnya tak kuat menempel saat terjadi guncangan di perutnya. Rasa sukacita kini berubah menjadi duka. Setelah kejadian itu, Gendis lebih berhati-hati. Perasaan Pandu tiba-tiba berubah. Dia merindukan sosok Dita. Tak bisa dipungkiri, hanya Dita lah yang mampu mengisi hari-hari sepi Pandu. Meski sekarang sudah ada Gendis, tapi bayang-bayang Dita masih selalu menari di otak Pandu. Apalagi setelah Gendis sering mengalami keguguran untuk yang kesekian kalinya. Gendis sendiri sering bermimpi buruk dan merasakan hawa yang begitu panas saat tidur di atas ranjang milik suaminya. Rumah tangga Pandu dan Gendis tak seharmonis dulu. Karena sudah 5 tahun lamanya, mereka belum juga dikaruniai momongan. Ibu Pandu pun berubah sikap terhadap Gendis. Gendis yang dianggap sama dengan Dita yang tak bisa memberi keturunan pada Pandu dan juga ibunya. Pandu dan juga ibunya merasa sakit hati
Setelah mendapat kabar kalau Dita telah menikah dengan pengusaha sukses dan memiliki seorang anak yang lucu. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.